Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Safira Putri Supriyadi dari kelompok kerja dengan judul makalah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menurut Werang 2010, hakikat tenaga pendidik dan kependidikan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 mengartikan kata pendidik sebagai tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyasuara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu menghubungkan guru dengan pekerjaan yang terkait dengan pendidikan siswa di sekolah, seperti mempersiapkan berbagai administrasi pembelajaran yang diperlukan, kedua, mengajar dan membimbing para siswa, ketiga, memberikan penilaian terhadap hasil belajar para siswa, dan keempat, menganalisis tingkat keberhasilan siswa dalam menyerap semua materi pembelajaran. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga struktural, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan eksekutif, umum, atau pimpinan yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Yang kedua, tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Dan yang ketiga, tenaga teknis. Tenaga teknis merupakan tenaga pendidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Menurut Alia 2017, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39, tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan adalah: pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas dan tanggung jawab pendidik yang pertama yaitu guru bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya serta pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini yang formal. Yang kedua, dosen bertugas bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi sehingga menjadi manusia berkualitas yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum. Melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu teknologi dan atau seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga ada konselor. Konselor bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan bimbingan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pamong belajar bertugas dan bertanggung jawab menyuluh, mengajar, membimbing, melatih peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan non-formal. Widyasuara bertugas dan bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan atau pemerintah daerah. Tutor bertugas dan bertanggung jawab memberikan bantuan belajar kepada para peserta didik dalam proses pembelajaran mandiri atau proses pembelajaran dalam kelompok pada satuan pendidikan jalur formal dan informal. Instruktur bertugas dan bertanggung jawab
memberikan pelatihan teknis kepada para peserta didik pada kursus atau pelatihan. Fasilitator bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Pelatih bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis olahraga kepada peserta didik dan kegiatan pelatihan pada satuan pendidikan jalur formal atau informal. Di tingkat nasional, pengelolaan tenaga kependidikan merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang efektif dan efisien. Tenaga-tenaga yang handal dalam dunia pendidikan hanya akan diperoleh jika sistem pendidikan memiliki mekanisme yang ideal untuk melakukan perekrutan, seleksi penempatan, pembinaan, evaluasi, dan pemberhentian yang tepat. Dengan kata lain, sistem pendidikan nasional memerlukan mekanisme pengelolaan tenaga kependidikan nasional yang searah dengan pencapaian tujuan pendidikan. Pengelolaan tenaga kependidikan haruslah merupakan rangkaian aktivitas yang integral, bersangkut paut dengan masalah perencanaan, perekrutan, penempatan, pembinaan atau pengembangan, penilaian, dan pemberhentian tenaga kependidikan dalam suatu sistem kerja sama untuk mencapai tujuan kependidikan dan perwujudan fungsi sekolah yang sebenarnya. Adapun tujuan pengelolaan tenaga kependidikan itu adalah agar mereka memiliki kemampuan, motivasi, kreativitas untuk mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan sendiri, serta kesinambungan menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kebutuhan kehidupan peserta didik dan persaingan kehidupan di masyarakat secara sehat dan dinamis, menyediakan bentuk kepemimpinan, khususnya mempersiapkan kadar pemimpin pendidikan yang benar-benar handal dan dapat diteladani, yang mampu mewujudkan human organization yang pengertiannya lebih dari human relationship pada setiap jenjang manajemen organisasi pendidikan nasional dan pada setiap jenjang pendidikan sekolah itu sendiri. 4. Bentuk kepemimpinan yang memimpin munculnya peningkatan produktivitas pendidikan sebagai panduan fungsi keefektifan, efisiensi, dan ekuitas melalui pengolahan tenaga kependidikan yang rasional dan profesional. Bentuk kepemimpinan yang menjamin kelangsungan usaha-usaha ke arah terwujudnya keseimbangan kehidupan organisasi melalui usaha-usaha menyelesaikan tujuan-tujuan individu dengan tujuan-tujuan sistem sekolah atau organisasi kependidikan. Selanjutnya, mewujudkan kondisi dan iklim kerjasama sistem sekolah atau organisasi pendidikan yang mendukung secara maksimal pertumbuhan profesional dan kecakapan teknis setiap tenaga kependidikan. Tahapan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik yaitu guru. Pengertian guru. Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dalam tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru yang profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Kompetensi guru menurut Tagela 2014. Kompetensi merupakan gambaran tentang apa yang seyogianya dapat dilakukan atau able to do seseorang dalam suatu pekerjaan, merupakan kegiatan, perilaku, dan hasil yang dapat ditampilkan atau ditunjukkan agar dapat melakukan sesuatu dalam pekerjaannya. Tentu saja seseorang harus memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Raka Joni 2008 mengemukakan 3 jenis kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional, yaitu memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya,
memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakan. Kedua, kompetensi kemasyarakatan, yaitu mampu berkomunikasi baik dengan siswa, sesama guru maupun masyarakat luas. Yang ketiga, kompetensi personal, yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan patut diteladani. Dengan demikian, seorang guru akan mampu menjadi seorang pemimpin yang menjalankan peran Ingarso Sungtulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Pendidik dan guru dituntut memiliki seperangkat kompetensi seasas dan dengan sistem pendidikan nasional. 4 jenis kompetensi guru yang tercantum dalam penjelasan Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu kompetensi pedagogik terdiri dari 7 kompetensi, yaitu mengenal karakteristik anak, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, membangun kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, dan yang ketujuh, penilaian dan evaluasi. Kompetensi kepribadian terdiri dari 3 kompetensi, yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan, etos kerja tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. Kompetensi sosial terdiri dari 2 kompetensi, yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif, komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Kompetensi profesional terdiri dari 2 kompetensi, yaitu penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir ilmuwan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan reflektif. Penguasaan 4 kompetensi tersebut mutlak atau perlu dimiliki tiap guru untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional seperti yang disyaratkan Undang-Undang Guru dan Dosen menurut Hussein Umar tahun 2000 dalam Kompri 2015. 84-85. Langkah-langkah yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia melalui 1. Perencanaan adalah suatu cara untuk mencoba menetapkan keperluan tenaga pendidik untuk suatu periode tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas dengan cara tertentu. Melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga yang ada sudah dapat ditingkatkan. Hal ini dapat terwujud melalui adanya penyesuaian tertentu seperti peningkatan disiplin kerja dan peningkatan keterampilan, sehingga setiap orang menghasilkan sesuatu yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi, yaitu menurut Siaga 2008. Yang kedua, rekrutmen adalah langkah awal dalam pengadaan pro-rekrutmen karyawan. Selama 10 tahun terakhir, kualifikasi guru terus meningkat baik karena pendidikan tambahan maupun karena persyaratan untuk penerimaan guru baru ditingkatkan. Misalnya, jika hingga akhir tahun 1980-an kualifikasi guru SD adalah pendidikan menengah SPG, SGO, atau PGA, maka mulai tahun 1990 ditingkatkan menjadi D2. Pendidik atau kualifikasi akademik minimum calon guru ditentukan sebagai persyaratan guru minimum requirement from teacher candidate yang diperlukan pada sebuah negara. Sebagian negara mensyaratkan diploma untuk calon guru jenjang pendidikan tertentu. Sebagian lagi masyarakat sarjana atau undergraduate atau master. Sebagian negara memisahkan antara pendidikan kualifikasi dengan pendidikan khusus calon guru. Sebagian lagi menggabungkan keduanya. Di beberapa negara, seorang penyandang gelar undergraduate atau master memasuki pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat guru. Di negara lain, guru disiapkan melalui lembaga khusus yang mengkombinasikan pendidikan untuk kualifikasi dan memperoleh sertifikat guru. Pertanyaan tentang pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan apa yang harus dimiliki oleh calon guru banyak mengundang perdebatan. Namun demikian, pada intinya calon guru harus dibekali dengan kemampuan memfasilitasi peserta didik untuk bisa mengakuisisi pengetahuan, mengembangkan sikap dan perilaku,
peserta didik serta mampu berperan aktif dalam masyarakat. Karenanya secara umum, kurikulum pendidikan bagi calon guru dapat dibagi ke dalam beberapa ranah, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan filsafat pendidikan. Menurut kelompok kami, pendidik adalah tenaga profesional yang memfungsikan dirinya untuk menunjang terselenggaranya pelaksanaan pendidikan. Kualifikasi pendidik tidak hanya terbatas sebagai guru, melainkan juga dosen, konselor, pamong belajar, tutor, widya suara, fasilitator, dan instruktur, serta sebutan lain untuk mereka berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah seluruh komponen yang terlibat dalam suatu instansi atau lembaga pendidikan. Dalam hal ini meliputi pengawas sekolah, kepala tata usaha, wakil kepala sekolah yang membidangi hal tertentu, pustakawan, laboran, teknisi, bahkan penjaga sekolah hingga petugas kebersihan di suatu lembaga pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.